Kita berbeda, namun hati tetap sama. Dalam bahasa cahaya kita bicara. Cintaku melintasi angkasa, tak terhalang gravitasi. Dalam gelapnya jagat raya, kau tetap jadi cahayaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam DRTF Channel yang insya Allah akan terus mengawal Anda mengawal kebenaran. Hari ini, sahabat Dokter Tifa, saya akan bahas kelanjutan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa Jokowi tidak melanggar konstitusi. Pernyataan ini bisa jadi sebuah game changer loh untuk Presiden Prabowo. Apakah sesungguhnya Luhut ketakutan? Mari kita gali lebih dalam lagi. Jika kita melihat skenario ini sebagai sebuah pertarungan strategi tingkat tinggi, maka yang sedang terjadi bukan sekedar politik biasa, melainkan permainan deep strategy yang bisa menentukan arah kekuasaan dalam jangka panjang. Tahukah Anda, Presiden Prabowo sekarang ini sedang menjalankan shadow game untuk memecah konsolidasi Jokowi-Luhut. Kok bisa? Iya, saat ini Jokowi dan Luhut tampak cemas karena mereka mulai kehilangan kendali atas pemerintahan. Tapi mengapa Presiden Prabowo tidak frontal melawan mereka? Presiden Prabowo tampak tenang-tenang saja, menjalankan terus apa yang menjadi rencana-rencana beliau. Sebaliknya, beliau membiarkan Jokowi dan Luhut berpikir bahwa mereka masih punya pengaruh. Namun, di balik layar, Prabowo bisa jadi sedang menanam proksi di berbagai posisi strategis. Orang-orang ini akan bergerak perlahan untuk mengikis pengaruh Jokowi dan Luhut dari dalam. Ini bisa menjelaskan mengapa Jokowi dan Luhut begitu aktif melakukan manuver defensif. Mereka mungkin mulai menyadari bahwa loyalitas di dalam pemerintahan sudah mulai bergeser dari Jokowi Luhut ke Presiden Prabowo. Jika benar Presiden Prabowo sedang memainkan shadow game, maka pada titik tertentu Jokowi dan Luhut akan kehilangan kekuatan sebelum mereka sempat menyadarinya. Presiden Prabowo bisa memanfaatkan kekuatan rakyat dan media. Jokowi selama ini memanfaatkan kekuatan media dan pengaruh populisnya untuk mengontrol opini publik. Namun, Presiden Prabowo bisa membalikkan ini dengan cara yang lebih canggih. Beliau membiarkan perlawanan terhadap Jokowi muncul dari rakyat sendiri secara alami, seperti yang terjadi saat ini. Presiden Prabowo tidak perlu menyerang Jokowi secara terbuka. Sebaliknya, cukup membiarkan kritik terhadap Jokowi dan Gibran tumbuh secara organik terus-menerus pada masyarakat. Seperti yang terjadi sekarang, isu ijazah palsu yang bergulir secara organik oleh para pakar seperti Dr. Rismon Syanipar, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan para pakar hukum seperti Egy Sujana, Hosinuddin, dan lain-lain. Bisa terjadi melalui isu-isu hukum yang lain, kebijakan yang tidak populer, atau bahkan tekanan dari kelompok civil society. Artinya saat ini Presiden Prabowo sedang menggunakan strategi soft distancing. Presiden Prabowo tetap terlihat dekat dengan Jokowi di permukaan, tapi di belakang layar ia memberi ruang bagi kritik terhadap Jokowi terus berkembang. Ini bisa membuat Jokowi kehilangan legitimasi secara perlahan, tanpa Presiden Prabowo harus terlihat sebagai lawan langsung. Jika ini benar, maka Jokowi dan Luhut sedang dalam posisi yang sulit. Mereka tidak bisa menyerang Presiden Prabowo secara terbuka, tetapi mereka juga mulai kehilangan pijakan politiknya. Presiden Prabowo sedang menunggu momen krisis untuk mengunci kekuasaan. Dalam politik tingkat tinggi, seringkali yang menentukan bukan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang bisa memanfaatkan momen krisis dengan baik. Jika ada krisis ekonomi atau politik dalam waktu dekat, Presiden Prabowo bisa memanfaatkannya untuk mengokohkan posisinya. Jika terjadi gejolak politik atau hukum terkait Gibran, Presiden Prabowo bisa membiarkan hal itu berkembang sambil tetap berperan sebagai pihak yang netral.
Presiden Prabowo menggunakan strategi survival of the fittest. Siapa yang tidak mampu beradaptasi, dia akan punah secara alami. Jika Presiden Prabowo cukup sabar, beliau bisa membiarkan Jokowi dan Luhut melemah secara alami sebelum mengambil langkah final untuk mengunci kendali penuh. Bisa melalui perombakan kabinet, reshuffle, reformasi hukum, atau bahkan rekonsolidasi kekuatan militer dan politik. Jika Presiden Prabowo menunggu momen yang tepat, maka ketika saatnya tiba, ia bisa mengambil kendali sepenuhnya tanpa perlu konfrontasi langsung. Jadi, saya melihat dengan pernyataan emosional dan panik dari Luhut dan konsolidasi Pratikno dan Budi Aris Setiaji ke Solo, Jokowi dan Luhut dan para kroni ini sedang terperangkap dalam strategi Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mungkin sudah lama mengetahui adanya rencana terselubung untuk menggantinya dengan Gibran di tengah-tengah masa jabatan. Tetapi beliau tidak melawan secara langsung. Sebaliknya, beliau membiarkan Jokowi dan Luhut percaya bahwa mereka masih punya pengaruh, sambil secara perlahan mengikis kekuatan mereka dari dalam. Pada akhirnya, jika strategi ini berhasil, Presiden Prabowo bisa mengunci kekuasaannya dengan mulus tanpa harus melakukan konfrontasi terbuka. Jika ini sedang terjadi, maka kita sedang menyaksikan salah satu permainan strategi politik paling canggih dalam sejarah Indonesia. Nantikan dan saya tunggu komentar Anda. Silakan simak terus pada DRTF Channel. Kita akan terus memperjuangkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.